Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Harian Kadar Seluma. Dalam memperingati Hari Guru Nasional 2020, kali ini kita akan berbincang-bincang santai bersama Ketua PGRI dan pengurusnya. Jadi sudah ada di kanan dan kiri saya. Kita akan perkenalan dulu, dimulai dari Pak Ketua. Silakan untuk membuka diri. Oh, mohon maaf, sebelumnya mohon dibuka dulu maskernya. Ya, biar kita agak lebih leluasa. Ya, sekarang kita akan perkenalan kepada Bapak Ketua untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Umartin SPD, jabatan sebagai Ketua Umum PGRI Kabupaten Sumut. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosnedi Diki MPD. Saya menjabat sebagai Wakil Ketua 5 di PGRI Kabupaten Sumut. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya adalah Pak Acing Joyo. Saya di sini menjabat sebagai Sekretaris PGRI Kabupaten Sumut. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya yaitu Ngatijo, menjabat sebagai Bendara PGRI Kabupaten Sumut. Oke, baik. Berhubung semua pengurus PGRI Kabupaten Seluma sudah hadir di Radar Seluma, kita akan berbincang-bincang santai dan akan bertanya-tanya seputar pendidikan tentunya. Yang pertama itu, apa kegiatan dalam memperingati Hari Guru Nasional di tahun 2020? Kita akan mulai dengan Pak Umar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di Kabupaten Seluma pada hari ini dilaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka HUT PGRI tahun 2020 ini, walaupun hanya sifatnya sangat terbatas. Kami telah menginstruksikan agar sekolah-sekolah melaksanakan kegiatan mulai dari sekolah-sekolah, baik sifatnya wawancara di sekolah ataupun ada perlombaan di sekolah. Sudah itu kami juga telah melaksanakan berbagai kegiatan virtual yang sifatnya dukungan langsung anggota. Dan pada akhirnya pada hari ini juga kami akan kunjungan bersama mengurus ke Radar Seluma. Kami kira mungkin ditambah ada teman-teman dulu. Ya, ada yang ingin melanjutkan dan menambahkan? Karena kami ini PGRI-nya baru terbentuk, jadi sejalan dengan program PGRI, salah satu kegiatan yang kami laksanakan yaitu mengimbau pada sekolah-sekolah untuk melaksanakan kegiatan peringatan Hari Guru atau secara sederhana. Ya. Kemudian salah satunya kata Bapak Ketua tadi, kita mengadakan kunjungan ke Radar Seluma. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan mungkin? Walaupun sekarang ini dalam masa COVID Ya. tapi kami tetap mengadakan kegiatan dengan tidak lupa protokol kesehatan. Dan di sekolah-sekolah juga kami mengadakan kegiatan semacam peringatan Hari Guru, walaupun kegiatan itu tidak seperti biasanya yang dilaksanakan secara sederhana. Ya, baik. Masih ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Rasanya di dalam pandemi ini semua pasti sangat berpengaruh ya. Jadi ini tahun pertama ya? Tahun pertama dan kena pandemi, apa tahun sebelumnya juga sudah dipegang? Belum ya? Ini baru pertama ya? Semasa generasi kami ya baru Pertama. Ya. Baru pertama menjadi pengurus dan sudah ada pandemi kita ya? Ya. Oke, baik. Lalu gerakan apa yang akan diperbuat pengurus PGRI baru untuk yang akan datang? Kita mulai dari Pak Umar lagi. Terima kasih. Adapun gerakan yang akan kami lakukan di masa yang akan datang, setelah kami terpilih pada tanggal 22 November tahun 2020 kemarin, kalau dihitung-hitung umurnya baru 1 bulan Bu, ya, Pak ya. Ya, baru 1 bulan kami telah melaksanakan raker atau kerja dengan pengurus kabupaten, di mana dalam kondisi seperti
seperti ini kami juga sudah merumuskan berbagai macam kegiatan untuk kami laksanakan ke depan, yang terutama sebentar lagi itu kami akan membentuk PCPC baru di kecamatan, dalam 14 kecamatan itu kan kami akan turun itu untuk itu. Sudah itu kami juga di dalam turun nanti mungkin akan mendengar aspirasi juga dari PCPC bagaimana kita ke depan, karena ini umur kita ya baru 1 bulan, mungkin berjalan kita tidak terbuat, namun kami akan bertemu dulu dengan pengurus kecamatan Tebiri, nanti mungkin ada raker lagi di seluruh PC gabung ke kabupaten untuk menentukan bagaimana kira-kira kita masa ke depan. Dan kira itu mungkin tambahkan. Ya baik, sebelum ditambahkan kita beritahu lagi untuk tidak apa-apa, kita santai di sini, kita santai dan misalnya kalau di tingkat ya karena di sini kita ada yang ingin ditambahkan. Pak Ngatijo dulu. Terima kasih. Sebenarnya pembentukan pengurus yaitu Kabupaten Sumba ini untuk kemarin pada tanggal yaitu 22 Oktober 2020, yaitu banyak sekali yaitu telah menelurkan atau beberapa yaitu ide-ide, diantaranya kemarin yang sudah disampaikan yaitu oleh Pak Ketua tadi, yaitu mengenai kegiatan apa yang akan kita laksanakan yang akan datang. Terutama yaitu pembentukan PC tadi, karena apa di sini di antara PC dan ranting tadi karena kurang sosialisasinya PC, maka seolah-olah anggota itu kurang yakin terhadap kinerja yaitu pengurus-pengurus, diantaranya mungkin dari pengurus kabupaten sampai ke PC sampai ke ranting. Jadi maksud kami nanti kalau sudah pertemuan ke seluruh yaitu diadakan seluruh pembentukan PC dan ranting, nanti ketua PC yang dihadiri oleh ketua ranting nantinya akan terjawab semuanya bahwa apa sih kinerja di antara ketua PC dan pengurus kabupaten itu. Jadi tidak ada apa itu cemburu sosial atau salah sangka, atau justru ada mungkin di antara mereka-mereka itu mungkin yang tidak terpilih, atau mungkin itu nanti akan terjawab sudah bahwa seperti ini kinerja yang akan datang dan kita ingin maju, yaitu terutama yaitu di Kabupaten Sumba pengurus-pengurus, terutama pengurus PGRI yang sekarang ini kami itu adalah yang muda-muda, karena apa, untuk yang akan datang itu supaya PG itu seperti ini dimasukkan. Terima kasih. Ya baik, jadi mengambil yang muda-muda untuk pengurus PGRI. Iya. Oke, supaya masih nanti kegiatan masih energik, masih giat, masih paham, masih kendaraan gitu Mas. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, saya tambahkan, terima kasih. Ya. Karena kerja kami ini memang menjadi pengurus ini memang harus dari hati ya, dari hati. Ya. Kenapa? Karena setiap kegiatan ini pasti ada dampak baik dan buruknya. Ya. Jadi kegiatan ini kalaupun kami baru 1 bulan berjalan, tapi sudah banyak juga kegiatan yang bisa dilakukan. Buktinya sudah baru 3 hari sudah ada kegiatan yang harus dilaksanakan, diselesaikan PGRI. Itu mau tidak mau harus dikerjakan, karena orang bisa bertanya apa sih kerja PGRI itu. Nah, jadi kami juga ingin membuktikan bahwa PGRI itu bukan sekedar organisasi yang cuma merek saja. Kalau selama ini itu apa itu PGRI? Nah, kami buktikan PGRI itu apa sebenarnya. PGRI itu bisa menyampaikan aspirasi daripada guru. Dan juga dalam 1 bulan kami juga sudah punya program kerja yang dirancang, ya, sudah buat program kerja, sudah buat kira-kira apa visi misi ke depannya PGRI ini biar jelas gitu. Ya, walaupun di posisi pandemi. Walaupun di posisi pandemi sekarang ini, kami tetap melaksanakan kegiatan. Iya, oke, baik. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Saya menambahkan sedikit. Jadi selain dari beberapa program yang sudah dibicarakan di rancangan kerja PGRI, perlu diketahui juga ada beberapa bidang. Ya. Jadi diharapkan pada beberapa bidang itu agar dapat merancang program kerja dan akan melaksanakan
selama kinerja kepengurusan PGRI kami itu lebih kurang 5 tahun nih Pak. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Kembali lagi ke pengurus PGRI yang baru, wajah yang sudah lama, tapi tetap saja pengurus yang baru ya. Jadi kita akan, walaupun sudah banyak di luar sana yang tahu, tapi pasti banyak juga yang belum tahu ya Pak ya. Nah, sebelum menjadi pengurus PGRI itu tugas di mana dan sebagai apa? Mulai dari Pak Ketua. Yang terakhir saja mungkin, atau memang dari apa namanya mulai tugasnya? Boleh. Dari Jangan dari awal sekali Pak. Dari Aja. Setidaknya dari dua sebelum menjadi saat ini. Oh, oke. Kalau tugas saya 2013 itu ke bawah. Itu saya tugas sebagai guru di Selinsingan. Daerah pedalaman, Ya. Pulau Kubu situ. Ya. Selinsingan. Ya. 2013 Oktober saya dipindahkan menjadi kepala sekolah SD Negeri 156 Subang. Kebetulan dari pedalaman langsung ke pasarnya nih, Pasar Tais, Ya. pedalaman. Ya, betul pasar itu kan? Ya kan? Pasar Tais. Nah, jadi kepala sekolah di 156 sampai sekarang itu kalau jabatan riwayat tugasnya. Tapi kalau di apa namanya PGRI-nya, kebetulan kami sebelum ke kabupaten itu ada di PC Seluma Kota. Kebetulan ketua di PC Seluma Kota. Saya kira itu saja, sekedar riwayat singkatnya mungkin. Dari Selinsingan kemarin apa memang sudah menjadi kepala sekolah Belum. atau guru biasa? Guru biasa. Dari guru biasa di daerah Pedalaman. sedikit pedalaman dan menjadi kepala sekolah. Iya, Ya. di kota. Oke, berarti banyak sekali siswa-siswa di Selinsingan ya Pak ya. Sapa dulu Pak Umar. Mungkin banyak yang menyaksikan. Mungkin hari ini disapa dulu murid-muridnya mungkin. Kan dulu ya. Kan dulu ya. Ya. Ya, terima kasih untuk anak-anakku yang ada di Selinsingan, anak didik saya yang ada di Selinsingan. Selamat belajar terus, jangan berkecil hati, terus melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Guru dan Ibu Guru kalian di Selinsingan. Percayalah Bapak tetap di hati anak-anak di Selinsingan. Dan selamat juga, kebetulan ada siswa saya yang dari Selinsingan yang saya didik sendiri kemarin Pak. Saya masukkan ke SMP 5. Sudah itu saya teruskan ke apa namanya SMA 1 dan ternyata lulus Polri kemarin. Selamat untuk Bayu dari Selinsingan. Ya, jadi udah ada hasilnya ya. Ya Pak? sudah ada hasilnya. Oke, Sudah baik. luas ini siswa saya yang di Selinsingan jadi polisi ya. Oke, baik. Selanjutnya ada Ibu. Kalau saya sebelumnya pernah jadi guru di SMK Negeri 1 Mana. Ya, pernah jadi guru di SMK 1 Mana. Kebetulan statusnya guru tidak tetap di situ. Dan anak-anaknya memang anak-anak yang tangguh, yang sekarang sudah banyak yang berhasil. Dan saya di sebelumnya lebih kurang 16 tahun yang lalu itu sebagai guru di SMK Negeri 1 Seluma. Kebetulan saya sendiri yang tinggal lagi. Yang lain sudah pada pindah, ya. Jadi cuma saya satu-satunya guru yang paling lama di sekolah itu sejak sekolah itu berdiri. Kebetulan dulu menjabat sebagai wakil kesiswaan dan sampai sekarang masih jadi wakil kesiswaan di SMK. Wakil kesiswaan. Oke, jadi dari awal mula Guru dari senior. SMK 1 Seluma. Yang paling lama itu. Iya, baik. Perintis. Nah, selanjutnya. Baik, saya pertama menjadi guru itu dulu guru bimbel. Dulu mengajar di salah satu bimbel ternama di Indonesia, tapi berada di kawasan Bengkulu. Kemudian tahun 2010 lulus CPNS di SMP Negeri 9 Ulu Talo. Oke, Ulu Talo. Ulu Talo. Kemudian saya berjalan melihat kebutuhan dan tuntutan, akhirnya dimutasi ke SMK Negeri 1 Seluma tahun 2013. Jadi sampai saat ini masih menjadi guru di SMK 1 Seluma. Ya, baik. Berapa lama di Ulu Talo? Berkurang setahun. Oke. Baru dipindah. Oke, dipindahkan ke SMK 1 Kemudian- Seluma. Lalu kemudian Berarti sama ya? ya, tapi pada saat itu di SMK 1 dimutasikan lagi ke SMK 4 Ulu Talo. Ulu Talo. Ya, sama dulu. Halo Ulu Talo. Halo Ulu Talo. Semangat walaupun berada di daerah terpencil, saya berharap pada
9 Talo dan SMK Negeri 4 Seluma. Talo semangat, insyaallah sukses. Ya. Sudah ada channel Pak Ceng. Alhamdulillah. Selanjutnya, Terima kasih. Kami di sini nasib kami sama dengan Pak Ketua. Nasib kami sama dengan Pak Ketua kan apa? Halo guru-guru tugas di dalaman sama seperti saya. Pada waktu itu saya tugas di dalaman juga, yaitu di daerah Simpang. Nasib saya itu seperti kalau seandainya terbayangkan dulu seperti apa. Jadi pengorbanan itu banyak sekali. Karena apa? Karena jalan itu buruk, naik turun. Kami kalau pas hari hujan itu jalan itu 2 jam, naik turun. Jadi nasib itu lebih untunglah kuat daripada saya, karena saya agak pedalaman lagi. Dan juga di sini saya menjabat sebagai bendara PGRI ini sudah 2 periode. Jadi maksud saya guru-guru, kami itu membangun yaitu gedung PGRI atas bantuan kawan-kawan itu. Jadi dulu seperti apa yaitu gedung PGRI itu dulu tanahnya itu sangat terjal sekali, yaitu sangat mereng sekali. Jadi kami inisiatif dengan Pak Ketua lama itu bagaimana supaya kalau mengadakan kegiatan itu dulu airnya masuk ke ruangan itu. Jadi kami beserta pada waktu itu kegiatan banyak sekali, sedangkan itu ruangan tidak ada. Jadi maksud kami dulu mengambil inisiatif dengan Pak Ketua gimana ini caranya. Jadi kami menghubungi orang yang punya alat berat itu minta tinggi. Jadi kami karena peduli dengan PGRI sebagaimana, karena PGRI ini gedungnya di dalam kota, kalau seandainya seperti ini kapan mau bisa bangun. Jadi kami nekat saja. Jadi panggil orang operator itu suruh mendaftarkan, kami buat itu kayak itu tangga itu, maksudnya biar air itu tidak masuk. Jadi atas kepedulian kawan-kawan guru-guru sekabupaten semua itu, terima kasih guru-guru telah menyumbang untuk gedung kita, yaitu sudah ada pagarnya, sudah ada terasnya bagus, terus plafonnya ada. Itu atas guru-guru sekabupaten Seluma ini. Mudah-mudahan kawan-kawan guru-guru tidak bosan-bosan yang jangan datang, kita buat untuk sekretariatan itu. Dan juga kalau bisa tambah 1 ruang, misalkan 2 ruang itu yang untuk sekretariatan, yang 1 untuk penginapan orang-orang kita yang dari dalam, misalkan dari pedalaman kita, misalkan dari Sumedang, Malas itu, atau dari Ulu Talo, kalau ada kegiatan misalkan di Kabupaten Seluma misalkan yang perlu nginap atau jam, cukup lagi nginap di gedung PGRI. Jadi itu harapan kami. Jangan kawan-kawan jangan ragu dahulu, jangan disangka duitnya kemana. Nanti bapak kawan-kawan guru kalau seandainya misalkan mau laporannya menerima, kami siap untuk membuat laporannya. Jadi guru-guru biarpun yang ada di Sukaraja, ada di Tukan, Lubuk Sandi, 14 kecamatan sampai ke 9 alas itu, ayo kita bersatu untuk membangun Kabupaten Seluma, terutama yaitu pengurus-pengurus kita PGRI supaya maju untuk Kabupaten Seluma. Terima kasih. Ya baik, tadi kita berbicara daerah pedalaman ya. Jadi dari pengalaman yang mengajar di daerah pedalaman hingga sampai saat ini ke ada yang seperti Pak Umar di pasar kotanya Kabupaten Seluma, Tais tepatnya. Lalu pengalaman apa atau hal apa yang tidak ditemukan di kota dari daerah pedalaman tersebut, misalnya dari segi siswanya atau masyarakatnya, apa yang berbeda? Terutama kalau misalkan gini, Bu, kalau seandainya misalkan ada bantuan saja, misalkan bantuan anak miskin, misalkan bantuan anak miskin. Kalau orang kita, orang kota, misalkan bantuan anak miskin diterima langsung dengan anak-anak, langsung yang menerima anak-anak. Tapi kalau kita tugas di dalam, tidak bisa seperti itu, Bu. Misalkan tugas di dalam, misalkan anaknya 70 orang, yang terima 15, misalkan. Ini yang jadi tidak bisa terima 15, ini yang terima 15, enggak, kita sebagai sama rata. Sama rata. Supaya apa? Karena tugas di dalam itu barang sedikit kadang-kadang jadi pertanyaan dengan ini, karena apa, ruang lingkupnya cuma kecil, desanya kan bisa dihitung.
penduduknya. Jadi kami antisipasi seperti itu, dan juga kadang-kadang kita nengok dengan anaknya. Misalkan jam sekian harus masuk, tidak bisa. Jam sekian kadang-kadang kita jam sekian sudah ada, tapi murid-muridnya belum datang. Kalau kita di kota terutama bisa jam sekian langsung masuk karena orang tua mengiring mengantarkan ke sekian. Oke, jadi dari jamnya atau dari segi bantuannya itu dibagi rata ya Pak? Iya, kalau di dalam itu. Iya. Tidak seperti kalau misalkan di kota seperti ini kan bisa ngambil sendiri. Iya, iya. Oke, baik. Lalu prestasi apa yang membuat sedikit berbeda? Apa dari perjuangannya? Apa dari niat belajarnya? Saya akan ke Pak Umar yang di Selinsingan. Sebenarnya tidak terlalu. Oke, ayo Ya, Pak. terima kasih. Kalau berbicara masa pedalaman nggak selalu sama-sama pedalaman itu sama, ada yang berbeda. Kalau pengalaman saya di Selinsingan, dari saya juga pernah di Hulu Tumbuhan sana di daerah Terantanjung Puau, pernah juga. Dari dua-duanya ini mirip samaan, beda dengan Pak Bendahara tadi yang di daerah Simpang tadi. Kalau kami di Selinsingan, saya akui nilai lebihnya tinggi dibanding kota. Nilai lebihnya tinggi. Kenapa saya katakan nilai lebihnya tinggi? Dari segi orang tua dan anaknya cukup kompak dan bagus. Saya akui Selinsingan, halo Selinsingan, saya akui. Kenapa? Orangnya ramah-ramah, orang tuanya, kerjasamanya bagus, anaknya juga datang sesuai dengan kita inginkan. Pokoknya di sana punya nilai lebih. Segi keterampilan itu di situ cukup bagus, Bu. Keterampilan kalau dari segi keterampilan. ya segi keterampilan mungkin anak kota dengan anak desa itu tak kalah juga. Kami di Selinsingan, Bu, pernah ke provinsi. Kenapa? Karena keterampilan yang sifatnya lokal, dia punya kemampuan. Ya, punya kemampuan. Mungkin dia kalah di media-media yang sekarang kayak IT, mungkin dia kalah. Tapi di segi lain dia punya nilai lebih. Ya, dan kita enak menerapkan pelajaran. Karena semuanya anaknya patuh. Oke. Anaknya patuh. Patuh ya, bagus untuk Selinsingan ya. Mungkin yang lain? Ya, untuk Selinsingan bagus. Bagus ya, saya bagus ya. Ya. Baik, lalu seperti apa seorang Pak Guru muda Aceh itu menggali potensi yang ada di daerah pedalaman yang sebelumnya pernah mengajar di sana? Terima kasih. Maksudnya bukan pedalaman, terpencil. Jadi sebenarnya Utara itu potensi anak-anaknya sangat bagus. Nah, bagus mengapa? Di sana ada masyarakat pribumi, kemudian ada masyarakat ada Teran Jawa, Bali, Sunda di sana. Jadi anaknya bagus. Kalau semangat untuk belajar, saya salut. Karena mengapa? Terkadang guru-guru yang berada di luar sana kan terkendalanya hanya faktor jalan. Makanya faktor jalan. Jadi sebenarnya kalau jalannya bagus, insya Allah guru-guru yang ditugaskan di sana, insya Allah banyak. Banyak yang mau dan betah. Kemudian bayangkan saja kalau pengalaman saya di sana, anak-anak kadang kita terlambat datang, mereka tetap siap menunggu gurunya untuk belajar. Kemudian kalau prestasi juga saya rasa tidak kalah saing dengan di luar. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, peran orang tua. Peran orang tua sangat mendukung, ingin memajukan dan ibaratnya itu membimbing anak untuk semangat belajar. Hanya saya berpesan media ini untuk para pejabat daerah, khususnya pemerhati pendidikan, kemudian para calon pemimpin kabupaten nantinya akan dapat membangun akses jalan di daerah-daerah terpencil, khususnya berkaitan dengan dunia pendidikan. Yang kedua, saya berharap juga ke depan bagusnya ada pengangkatan PNS khusus untuk di daerah itu, atau bila perlu siswa atau putra-putri daerah yang berpotensi di daerah, misalnya di daerah-daerah terpencil, itu diberi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, khususnya bagi calon-calon tenaga pendidikan. Oke, jalan beasiswa untuk putra-putri daerah terpencil. Iya, oke, baik. Seperti yang kita ketahui,
Kak Aceng ini masih Kak ya, karena masih muda. Ya, ini sudah menempuh pendidikannya di strata 3 ya. Alhamdulillah. Iya, jadi juga akan menjadi motivasi dan panutan juga untuk anak-anak yang ada di Kabupaten Seluma. Bagaimana itu bisa mencapai kesuksesan seperti itu? Baik, salah satu yang setelah saya pikir kunci sesuatu agar kita mencapai pada poin keberhasilan itu yang pertama adalah semangat pada diri kita untuk maju ke depan. Saya teringat pesan dari salah satu profesor, kebetulan beliau juga mantan ketua PGRI provinsi, yaitu Profesor Dr. Sudarwan Danim, dan kebetulan beliau adalah promotor saya. Beliau berpesan, salah satu pesan beliau adalah jangan pernah mengeluh pada keadaan. Mengeluh pada keadaan itu adalah ciri-ciri orang yang gagal. Dan saya menangkap pesan itu benar sekali. Jadi kalau kita mau berhasil itu salah satunya dari kita dulu yang harus semangat untuk maju ke depan. Jadi kalau soal benefit atau biaya atau keuangan itu tergantung sama kita dan usaha media kita. Iya betul. Ada kemauan, ada jalan. Baik, itu di strata 3 doktor ya, Doktor Aceng Joyo ya sekarang ya. Alhamdulillah. Itu di jurusan apa Kak? Saya ngambil konsentrasinya pendidikan. Jadi dia konsentrasinya ke dokter pendidikan yang membicarakan atau yang menangani masalah pendidikan. Oke, baik, itu kilas singkatnya seorang dokter ya, Dokter Aceng Joyo. Dan selanjutnya kita akan ke Bu Nelly, walaupun tidak di daerah pedalaman. Lalu apa yang bisa diingat di sekolah-sekolahnya untuk menjadi motivasi ke depannya juga? Ya, kalau ingat sekolah ya, itu sekolah kami itu dulu kalau ditanya orang gimana tempat SMK, orang mikirnya SMK 1 itu di tepi jalan ya letaknya. Oh, iya. Tapi ini kami di tengah-tengah hutan katanya. Oh, di pinggir jalan tapi di tengah hutan. Kami di pinggir jalan tapi di tengah hutan. Oke. Kan memang dulu dari zamannya Bupati lama itu ingin daerah itu maju. Jadi memang diberikan hibah tanah itu untuk dibangun di daerah itu. Dan saya pertama kali ngajar, memang sekolah itu belum berdiri. Masih numpang di bawah itu di min yang lama itu. Jadi untuk ke sekolah itu aksesnya itu 3 orang lonceng dengan jalan yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ada orang tua yang hari ini masuk anaknya sekolah, besok dicabut dari sekolah itu. Mampu katanya, nanti tanya dia apa dengan anak saya, karena kondisi jalan itu memang sepi, karena kiri kanan jurang, tidak ada satupun rumah di dalam itu. Jadi kami kalau di jalan itu pertama kali itu baru punya motor itu, masih gadis baru punya motor, jadi dari pinggir jalan Simpang Bunga Mas itu dan nunggu anak itu untuk ojek 3 kami ke atas itu, ojek 3 itu. Itu pengalaman yang sangat menarik. Dan sekarang alhamdulillah sekolah itu sebenarnya tahun kemarin sudah pernah sampai ke tingkat nasional mewakili SMK. Sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali. Termasuk dalam ekstra kegiatan, karena saya juga punya pramuka di situ. Itu kegiatan tingkat nasional sudah sering mengikuti. Walaupun sekolah kami gabung di dalam itu, mewakili provinsi Bengkulu untuk lomba bidang kejuruan, teknologi komputer jaringan yang benar, perkantoran, sama buka ya, gerak nasional. Tingkat nasional termasuk TKR. Oke, baik. Jadi walaupun katanya di kota, tapi di hutan. Baik. Lalu apa kemajuannya sekarang, Bu? Apa masih seperti di hutan? Kalau sekarang, saya dari dulu tidak merasa di hutan, karena memang saya sekolahnya itu memang dari dulu itu di tengah kota. Saya sekolah dari TK, SD, SMP, SMA di Universitas Negeri Padang atau di Komplek IKI gitu, dan dapat kebetulan orang tua tugas di situ, dapat perumahan di situ, dan saya memang cita-citanya ke desa. Jadi walaupun bagaimanapun caranya, saya pernah dimutasi sebenarnya, tapi saya tidak mau. Saya tetap bertahan di sana karena saya merasa di SMK itu nyaman. Karena disitulah saya dikasih rezeki sama Allah. Baik. Saya menambahkan. Ya. Saya pikir untuk kebetulan kami berdua di SMK 1 ini bukan apa-apa, jadi sedikit banyak tahu tentang SMK 1. Jadi soal kemajuan, alhamdulillah sudah banyak dari kepemimpinan pendidikan pertama dari Pak Siti.
Pak Dani, kemudian Bapak Zikri MPD, kemudian Pak Mir Salim sudah banyak kemajuan seiring dengan sampai tahun 2020. Bahkan tahun ini kita mendapatkan bantuan gedung ruang praktik siswa TKR yang standar sesuai nasional, mungkin bahkan sudah ke dekat internasional ya. Itu kemudian bengkel, kemudian SMK 1 Seluma ini kalau kemajuan prestasinya dari siswanya juga sudah ke nasional. Kemudian guru-gurunya mayoritas sudah rata-rata S2. Jadi secara SN udah bagus. Untuk di SMK 1 berarti sudah banyak Tapi ada satu kelemahan saat ini melalui media ini, mudah-mudahan dilihat oleh pemerhati pendidikan, kemudian pemerintah Provinsi Bengkulu, karena SMA sekarang namanya di Pemprov. Kemudian Bapak Gubernur, bahkan calon Gubernur Provinsi Bengkulu nanti SMK 1 itu masih berpagar alam. Jadi mudah-mudahan pemerhati pendidikan ada yang mau menyumbangsikan dana atau anggaran untuk SMK 1 khususnya pagar. Oke, pagarnya masih alam ya. Masih rawan sekali ya. Rawan dari binatang buas ya. Pagar hutan. Pagar hutan. Baik. Oke, itu tadi profil singkat dari pengurus PGRI baru. Lalu kita akan kembali ke pelajaran dan pendidikan. Di 2021 itu akan ada katanya tatap belajar pramuka. Oke, lalu seperti apa proses tatap muka nanti di 2021 nanti? Pak Umar dulu. Nah, saya terima kasih. Memang itu sudah sampai info itu kepada kami mengenai tatap muka belajar di 2021 tepatnya di Januari. Ya. Mungkin nanti berbeda nanti karena jenjang pengurus PGRI kami dari sekolah dasar akan berbeda dengan yang apa namanya dari SMK. Ya. Memang kalau di SD kami akan mengalami kesulitan sendiri. Di samping anaknya memang masih butuh pendampingan pihak orang tua atau guru kan juga orang tua yang cukup memadai, sudah juga fasilitasnya juga cukup banyak untuk dipersiapkan. Sedangkan sumber satu-satunya SD itu hanya dana BOS. Jadi saya melalui media ini kami mohon mungkin pemangku pendidikan, terutama pengambil kebijakan, terutama ya DPRD yang punya politik anggaran. Soalnya mohon sekolah dasar terutama dan TK itu mohon diperhatikan. Soalnya begini, kalau semuanya hanya dari dana BOS, saya rasa sekolah akan mengalami kesulitan masalah persiapan itu. Ya, saya dengar sering berapa kali ada himbauan, ada perintah dari atas semuanya ke sekolah. Mohon disiapkan ini dari A sampai Z. Tapi kenyataannya sekolah yang kerepotan. Jadi kami mohon masalah itu karena kalau saya lihat cukup banyak yang harus dipersiapkan. Tetapi mungkin sekolah tidak punya anggaran untuk itu. Jadi kami mohon untuk mungkin pemerintah daerah jangan hanya istilahnya itu menyuruh tapi perhatikan juga di bawahnya. Ya bagaimana ini saya khawatir kalau memang dipaksakan itu keadaannya bukan malah lebih baik nanti karena sekolah itu mengalami kendala semua, sangat mengalami kendala. Masih mendingan kalau muridnya ada 100. Kalau muridnya hanya 30. Saya contohkan ada beberapa sekolah di Kabupaten Seluma yang SD-nya muridnya hanya 30 sampai 40. Sudah saya cek itu, sudah beberapa sekolah. Berkaitan dengan tatap muka bagaimana Bu? Persiapan ke depan. Dana bosnya hanya 7 juta per 3 bulan. Honornya berapa sih? Honornya 4,5 juta. Sisanya berapa? Ya apa kurangan aja. Di situlah listriknya, di situnya. Cak mana nak beli temekun harga 900 kalau gini. Saya bilang bagaimana mau menyiapkan tempat cuci tangan, ya, dan peralatan lainnya. Jadi itulah dia. Nah di Kabupaten Seloma yang kekurangan murid itu cukup banyak. Saya rasa di atas 50% yang muridnya itu jauh di bawah 100 untuk Kabupaten Seloma. Sangat menyedihkan. Jadi kami mohon itu
bantuan dari beberapa pihak mungkin akan menyikapi hal ini. PGRI sangat memperhatikan kondisi di lapangan. Yakinlah dengan PGRI apa yang disampaikan itu benar adanya. Oke, Ya, benar ada. Ya, silakan cek saja. Terima kasih. Ya, di kota pun silakan cek. Ada Talang Salim, ada Talang Datu, ada Lubuk Kebur, sudah 3. Baru semua kota bandar yang hanya 7 sekolah SD sudah 3. Itu banyak kesulitan. Kan mungkin itu saja. Mungkin kalau masalah yang lain mungkin kita masih terus ya Bu. Iya. Ya, masalah apa namanya tenaga guru mungkin nanti ada Iya. ya. Baik, tapi sebelumnya kita akan nanti akan ada perbedaan atau sama rata dari SD, SMP dan SMA, Pak Umar? Sama rata maksudnya? Tatap mukanya, belajar tatap mukanya, apa nanti memang akan dibuat sip-sipan seperti saat ini? Terima kasih. Itu mungkin tinggal saya menjelaskan. Kalau di SD itu 50% dari daya tampung yang ada. Misalnya kalau satu kelas ini kelas 1 misalnya 30 orang berarti 15 dulu. Mungkin hari berikutnya 15 lagi. Yeah. Kan gitu. Yeah. Kalau di tingkat dasar. Nah, kalau tingkat SMA saya belum tahu, mungkin Pak Ceng nanti bisa Kalau berbagi. tingkat SMA rasanya sekarang sudah melakukan sip-sipan ya Pak ya. Kita akan ke Aceh terlebih dahulu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi persiapan kami untuk menghadapi pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran baru semester 8 nanti sebenarnya sekarang sudah mulai diberlakukan. Yeah. Pertama, kami tetap mematuhi protokol kesehatan, menyarankan siswa, tenaga pendidikan dan pendidik untuk memakai masker, kemudian membudayakan cuci tangan, menyiapkan tempat cuci tangan untuk guru dan siswa, kemudian menjaga jarak dengan pola bergantian. Proses pembelajarannya bergantian antar jurusan. Kemudian setiap jurusan itu pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan selama hanya 2 hari dalam 1 minggu. Kemudian pembelajaran itu hanya dilaksanakan dari pukul 7:30 sampai pukul 11.45. Artinya hanya beberapa jam. Tetapi alhamdulillah semua proses pembelajaran mengajar itu terlaksana dengan baik. Kemudian harapan benar kata Pak Umar tadi, sebenarnya kalau di SMA itu kan SMA SMK dia punya dana komite dan dana bos. Tapi walaupun punya 2 dana itu masih juga terbatas Pak. Mana bayar untuk kegiatan di sekolah, mana untuk bayar guru honor, mana untuk pembelian. Sekarang pemerintah punya kebijakan tentang alat-alat kesehatan untuk siswa. Jadi otomatis dana bos itulah yang dikelola untuk kegiatan itu. Nah, jadi melalui media ini juga kami mungkin mewakili sekolah. Pemerintah seharusnya memberikan kebijakan, tapi kebijakan-kebijakan itu juga perlu memperhatikan kebutuhan setiap sekolah. Jadi apakah memberikan bantuan untuk alat-alat kesehatan, masker, misalnya kemudian alat-alat untuk cuci tangan, dan bahkan bila perlu anggaran untuk kegiatan tatap muka ke depan itu sudah perlu dipikirkan, bahkan sudah perlu direalisasikan untuk sekolah ya Pak ya. Jadi untuk mendukung kesiapan sekolah, persiapan untuk pembelajaran tatap muka di semester depan. Iya, jadi untuk semester depan itu 2021 tetap melakukan sip-sipan. Oke, untuk saat ini memang kebijakan dan wacana dari pemerintah dan kementerian mungkin sudah ada dan beredar, tapi saya rasa nanti mungkin ada surat keputusan nanti Pak ya. Untuk saat ini saya belum begitu tahu, tapi saya rasa untuk kesiapan mudah-mudahan sekolah siap. Tapi ya benar kata Pak Umar tadi, kita dengan kesiapan itu juga harus memperhatikan dampak apakah nanti dengan sekarang lagi musim COVID, jadi semuanya harus siap dan waspada. Iya, baik. Ada yang ingin ditambahkan Bu Nelly? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya, terima kasih. Ya. Di sekolah kami sebenarnya dari mulai penerima mahasiswa baru itu kami masih sampai sekarang masih tatap muka. Cuman bukan disip-sipkan, cuman kami melaksanakan kegiatan itu sampai jam 11.45. Setiap hari sekolah, cuma dibagi per jurusan. Untuk kedepannya bagaimana supaya tekniknya apakah sekolah full atau tidaknya itu mungkin dikembalikan lagi dengan kebijakan yang mungkin ada nanti sebagai surat edaran yang menginformasikan tata cara selama COVID. Nah, buktinya
untuk kedepannya sesuai dengan itu kami juga terima kasih kepada Menteri Pendidikan ya dalam hal ini karena sudah memberikan kuota-kuota yang itu banyak termasuk dari sponsor dari Gratis. gratis. Ya. Cuman kami merasa belum efektif dan efisien. Kenapa? Karena anak-anak kami itu letaknya rumah itu jauh di Sinyal. memang tidak ada sinyal. Nah jadi walaupun pemerintah menteri mengucurkan dana untuk memberikan kuota kepada siswa kami tidak bisa melaksanakannya. Contohnya nak mengadakan classroom, sementara anak-anak itu tidak punya sinyal di rumahnya. Kami nak mengadakan classroom gimana? Makanya kami sampai sekarang masih tatap muka cuma dibatasi dan tetap ada protokol kesehatan di Aceh. Ya, jadi di daerah terpencil juga sudah menjadi salah satu kelemahan dalam proses daring ya. Iya, proses daring ya. Ya, baik. Mungkin saya tambah juga. Ya. Bukan hanya daerah terpencil. Saya kan di kota SD yang sekarang. Kami pernah coba itu, sinyalnya juga nggak mampu. Nah, harapan kami memang tatap muka sudah sangat diperlukan. Sudah sangat diperlukan di tahun 2021 ya, apalagi dengan Januari sangat diperlukan karena daring tidak dapat maksimal, daring dan tidak bisa maksimal karena penilaian guru hanya pada pengetahuan saja, sedangkan nilai utama yang harus kita cantumkan dalam pengelolaan nilai di sekolah dasar yang saya tahu nilai sikap. Ya. Itu yang paling utama. Kok sikapnya kapan kami lihatnya kalau anaknya nggak ada? Ya, kapan kami lihatnya? Nah itu. Jadi kalau dari dari segi penilaian ya Pak Umar, Iya, boleh ditambahkan Pak Natijo? Terima kasih. Sebenarnya di sini kami selaku guru sebenarnya wali murid itu sudah sangat rindu dengan pendidikan. Karena apa? Kadang kami kemarin mungkin waktu pas kebetulan masih masa-masa normal, orang tidak itu tahu bahwa sejauh mana sih guru itu tugasnya. Sekarang sudah kami dan ibaratnya berbagi tugas, bagaimana sih caranya mendidik anak. Sekarang sudah tahu bahwa mendidik anak berarti seperti ini sulit. Tapi kalau guru yang ajar, alhamdulillah misalkan di antara misalkan SD aja misalkan 28, alhamdulillah bisa mengatasi. Tapi orang tua murid yang mengatasi anaknya sendiri satu orang sampai kadang-kadang tidak tahan terhadap didik anaknya bagaimana supaya anak menurut dengan saya. Jadi dengan demikian mungkin orang tua wali murid sudah menginginkan coba sekarang di tahun 2021 ini Januari yang rencana Pak Menteri itu akan belajar normal, mudah-mudahan realisasi. Karena orang tua sudah bosan dengan itu dan gurunya pun sebenarnya bosan. Apa sih misalkan seperti kami atau guru misalkan ditugaskan seperti ini, tugas ini, muridnya itu nggak ada apa-apanya. Padahal tugas guru itu banyak sekali. Jadi dengan demikian wali murid itu mengendaki kalau sudah normal itu kadang-kadang guru wali muridnya kadang-kadang yang kecil aja misalnya contohnya kadang-kadang numpang itu ngasuh, titipkan aja ke sekolah. Padahal kadang-kadang kita itu yang sebagai guru anak ini sebelum masuk sebenarnya kadang-kadang orang tua 1000 macam supaya anaknya masuk, anak orang tuanya mau pergi ke situ lah, pergi ke situ. Jadi itulah. Jadi mengharapkan supaya di tahun 2021 ini kegiatan proses belajar mengajar supaya normal kembali semula. Amin. Baik. Bu, memang ada untungnya juga dengan adanya daring itu walaupun sulit, karena selama ini guru itu kan banyak diragukan, dicemoohkan. Oh ya enak nih ya, jadi guru apalah ini. Apalagi di guru ini. Dia punya anak 2 di rumah, kewalahan. Ini melapor ke sekolah, banyak kan rame pada lebih melapor ke sekolah, kok tidak mampu lagi kami ngajar anak-anak. Kenapa? Oh ya anak melawan tidak nurut. Nah itu bagus kata kau kan 2 kan. Cuman kami 31 kelas. Oke. Nah ya. Baik. Lalu apa yang dilakukan PGRI untuk mensejahterakan guru yang ada di Kabupaten Seluma, apalagi di saat pandemi seperti saat ini, Pak Umar? PGRI yang jelas dengan berbagai kelompok-kelompok lain seperti ada K3S Kabupaten, ada MKKS SMP, telah berusaha
minimal di masa pandemi ini hak-hak guru tolong dilindungi. Tolong hak-hak guru tolong dilindungi. Itu soalnya begini, kami tahu kondisi seperti ini, ya. Sementara, insya Allah COVID cepat berlalu. Tapi minimal kalau belum bisa menambah yang ada, tolong hak guru yang telah ada tolong dilindungi. Itu pertama. Yang ke depan, memang kami butuh apa nama PGRI itu hanya ada 3 fungsi sebenarnya. Dia sebagai organisasi profesi, sebagai organisasi perjuangan, sebagai itu apa namanya organisasi pekerja. Jadi dalam hal ini guru berhak menuntut apa namanya kesejahteraan. Nah, kesejahteraan karena guru sudah terletak di serikat kerja, bukan saja secara nasional, internasional. Jadi kami berhak menuntut itu. Kenapa? Saya bingung dengan kebijakan yang ada sekarang ini. Tenaga guru sangat minim, Ya, baik. tetapi fasilitas ditambah. Jadi honor-honor perlu kami perhatikan. Ya, baik. Sekali lagi Pak Umar, apa yang dilakukan PGRI untuk mensejahterakan? Apa peranan PGRI dalam mensejahterakan guru yang ada di Kabupaten Seluma, Pak? PGRI akan memperjuangkan itu ke depan. Memperjuangkan aspirasi dari guru? Dari guru, terutama ke pemerintah daerah dan DPR. Ya tentunya tidak bisa melalui DPR ini, kita akan coba juga bekerja sama dengan provinsi dan tidak apa-apa dari pusat. Ya. Ya. Baik, saya akan lempar ke Pak Matijo. Terima kasih. Di sini yang jelas itu hak guru terutama tidak ada lain sebenarnya guru itu cuma 2. Antara yang satu itu adalah gaji, yang 2 adalah sertifikasi. Kalau gaji itu tidak bisa kita terima penuh tiap bulan karena apakah sudah masuk mungkin masuk di rekening. Kalau sertifikasi ini jadi Bapak kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kalau kami lancar. Dari kami lancar, kami dari Kemenak dari lancar. Jadi sertifikasi itu kalau bisa Bapak sekalian itu terimalah, misalkan seperti gaji, kasihkan tiap bulan. Jadi lewat rekening. Jadi mudah-mudahan tidak ada kendala kalau lewat rekening masing-masing dan segala sesuatunya itu karena apa sudah keputusan dari atasan. Mungkin kalau sudah tiap bulan itu tidak ada kendala dari guru-guru, apalagi tiap bulan. Mungkin kawan-kawan sudah pada tertawa semua kalau tiap bulan. Kalau kami alhamdulillah tiap bulan. Jadi dengan demikian, kalau guru sudah terutama yang 2 tadi sudah dikasihkan sepenuhnya sesuai dengan poin-poinnya, alhamdulillah mungkin guru tidak ada kendala. Oke, baik. Sedikit boleh ditambahkan Kak Aceh? Baik, saya menambahkan dari Pak Umar dan Pak Atijo. Jadi selain sertifikasi dan gaji ya. Ya. Saya pikir ya peran PGRI dalam untuk mensejahterakan guru ya salah satunya memantau, ibaratnya itu salah satunya secara finansial guru yaitu gaji. Gaji tadi. Yang kedua memantau tentang tunjangan daerah. Tunjangan apa namanya sertifikasi. Dan saya berharap melalui media ini juga untuk sertifikasi itu dimohon kepada daerah untuk pembayarannya itu jangan sampai terlambat. Kasihan para guru, khususnya Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi, yang tunjangannya hanya ya kami guru ini hanya sertifikasi itu, berbeda dengan PNS atau profesi yang lain. Dan saya berharap kepada daerah agar dapat pembayaran tidak sampai telat dan bahkan jangan sampai dipotong juga dulu. Kalau bisa ada uang seperti uang makan. Itu kan ada uang makan. Baik, baik itu saja karena keterbatasan waktu kita akan akhiri bincang-bincang kita bersama PGRI. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2020. Ya Pak Umar, ada pesan-pesannya Pak Umar terhadap kepala sekolah, guru dan masyarakat serta anak didik nanti yang akan datang? Mungkin kesimpulannya ya. Yang pertama, harapan kami supaya guru tetap kompak dan bersatu untuk memperjuangkan hak-hak. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sama-sama perjuangkan hak-hak guru, terutama tenaga honor.
honor hanya sebatas 300.000. Ya. Apa mungkin sejahtera? Ya. Ya, mohon Pak, ini didengar untuk mungkin dari pengambil kebijakan dan DPRD yang punya politik anggaran. Saya lagi punya politik anggaran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, di daerah lain, kalau sertifikasi itu ada tunjangan dari pusat. Ya. Mana provinsinya, mana daerahnya, ya kan? Mana provinsinya, mana daerahnya. Mohon juga diperhatikan nasib guru. Karena guru adalah kunci. Guru memang bukan orang hebat, tapi orang-orang hebat itu diciptakan oleh guru. Itu yang sudah itu di daerah lain ini untuk siswa sudah ada bos daerah, sudah ada honda untuk guru honor. Kami mohon ke depan ini para pengambil kebijakan honda untuk guru honor. Tolong kalau hanya 300, apa yang mau? Kepala sekolah mau, Bu, aktif dari pagi jam 7 sampai jam 12 harus aktif. Tetapi tunjangannya gajinya 300.000. Apa kita tega? Ya, apa kita tega? Ini mohon diperhatikan. Mungkin ada tunjangan daerah nanti, ya Pak, dari daerah ada tunjangan dari daerahnya, mungkin dari provinsi, dari kabupaten. Ya, mohon ini pertama honda untuk guru honor dan sebagainya. Itu untuk guru ya Pak Umar ya. Lalu saya akan pesan-pesan untuk anak sekolahnya, jadi anak didiknya nanti Pak Umar. Kalau tadi dari guru-gurunya, pesan untuk guru-guru dan kepala sekolah, dan ini pesan untuk siswanya. Ya, untuk siswa kami mohon untuk anak-anak ya siswa dari TK sampai ke SMA, mohon SMK belajarlah dengan tekun dan baik demi Kabupaten Sleman, karena belajar adalah masa depan daripada anak-anak sekalian. Aturlah waktu belajar, jangan terlalu sibuk dengan media seperti yang negatif ya, media yang tidak bermanfaat. Kepada orang tua juga kami mohon betul, karena kunci juga orang tua di keluarga. Pendidikan pertama ada pada keluarga. Kalau keluarganya dalam mendidik anak tidak benar, maka sekolah akan mengalami kendala untuk mendidik anak itu. Ya, support dari orang tua. Support orang tua sangat kami perlukan untuk mendidik anak-anak kita ke depan. Saya kira itu. Oke, baik. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus PGRI karena sudah menyempatkan untuk hadir di Radar Seluma. Kepada Acik ya, boleh untuk sebelum closing rasanya boleh kita mempromosikan YouTube Radar Seluma dulu. Ya, jangan lupa ya komen dan